Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Cynthia Kamala Putri dari kelas 10 MIPA 4 ingin mempresentasikan tentang menjaga kehormatan diri dengan menjauhi pergaulan bebas dan perbuatan zina. Adapun tujuan pembelajarannya yaitu untuk meningkatkan keimanan kepada Allah, menganalisis ayat Al-Quran yang terkait, memahami larangan pergaulan bebas dan zina, serta hikmah menghindari pergaulan bebas atau zina. Penjelasannya yaitu pergaulan bebas adalah suatu bentuk pergaulan atau hubungan secara bebas yang melibatkan laki-laki dan perempuan yang bukan muhrim di tempat sunyi atau terbuka, dan hubungan itu terlepas dari ikatan yang mengatur pergaulan. Sedangkan zina adalah perbuatan bersenggama antara laki-laki dan perempuan yang tidak terikat oleh hubungan pernikahan, dan secara umum adalah segala aktivitas seksual yang dapat merusak kehormatan manusia. Pergaulan bebas dan semua perbuatan yang dapat mengarah ke perzinahan dilarang oleh Islam. Perbuatan tercela ini akan mengakibatkan hancurnya kehidupan pribadi dan merusak tatanan kehidupan bermasyarakat. Lebih dari itu, pelakunya akan dikucilkan oleh masyarakat dan mendapat laknat dari Allah. Islam tidak melarang untuk bergaul dengan banyak orang, tetapi Islam menganjurkan untuk bergaul dengan teman dan sahabat yang berakhlak mulia. Adapun beberapa faktor penyebab pergaulan bebas. Yang pertama, rendahnya pemahaman agama. Yang kedua, broken home, lingkungan rusak, salah berteman, dan rendahnya tingkat pendidikan. Akibat pergaulan bebas tentunya yang pertama yaitu zina, narkoba, minum-minuman keras, rokok, dan judi, serta menyebabkan penyakit menular seperti HIV, AIDS, dan sejenisnya, meningkatnya kriminalitas, serta rusaknya berkeluarga. Adapun jenis pelaku zina yaitu zina musan dan gairu musan. Zina musan yaitu zina yang dilakukan oleh seorang laki-laki atau perempuan yang sudah pernah menikah. Hukuman zina musan adalah harus dirajam sampai mati. Adapun syaratnya yaitu memenuhi saksi sejumlah 4 orang. Sedangkan gairu musan adalah zina yang dilakukan seorang laki-laki atau perempuan yang belum pernah menikah atau masih gadis dan perjaka. Akibat dari melakukan zina, yang pertama merusak garis keturunan, menimbulkan kegoncangan dan kegelisahan dalam masyarakat, merusak ketenangan hidup di rumah tangga, menghancurkan rumah tangga, dan merebaknya perzinahan di masyarakat menyebabkan berkembangnya berbagai penyakit kelamin seperti sifilis atau raja singa. Adapun ayat-ayat yang berisi pesan tentang larangan pergaulan bebas dan perbuatan zina. Yang pertama, Quran surat Al-Isra ayat 32 yang artinya, dan janganlah kamu mendekati zina, itu sungguh suatu perbuatan keji dan suatu jalan yang buruk. Yang kedua, Quran surat An-Nur ayat 2 yang artinya, perempuan yang berzina dan laki-laki yang berzina, maka deralah tiap-tiap seorang dari keduanya 100 dali dera. Dan janganlah belas kasihan kepada keduanya mencegah kamu untuk menjalankan agama Allah, jika kamu beriman kepada Allah dan hari akhirat, dan hendaklah pelaksanaan hukuman mereka disaksikan oleh sekumpulan orang-orang yang beriman. Adapun isi kandungan yang terkait yaitu yang pertama, isi kandungan Quran surat Al-Isra ayat 32. Islam memerintahkan untuk menjauhi segala sesuatu yang bisa mengundang terjadinya perbuatan zina, menjaga segala bentuk pergaulan bebas, karena hal tersebut mendekati perbuatan zina. Perbuatan zina termasuk suatu yang keji karena perbuatan tersebut menimbulkan banyak keburukan. Yang kedua, isi kandungan Quran surat An-Nur ayat 2. Allah menegaskan tentang kejinya perbuatan zina sehingga menetapkan sanksi hukum dari Allah sangat berat. Pelaku zina diberikan hukuman yang dikenai hukuman kedua pelaku zina, laki-laki dan perempuan. Jika pelakunya laki-laki atau perempuan yang belum menikah, maka hukumnya didera 100 kali tanpa belas kasihan. Jika pelakunya laki-laki atau perempuan yang sudah menikah, maka hukumannya dirajam, yaitu dilempari batu setengah badan atasnya hingga meninggal, hingga belas kasihan. Pelaksanaan hukuman dilakukan di tempat umum agar diketahui banyak orang. Hikmah dari menghindari pergaulan bebas atau zina yang pertama,
terhindar dari penggunaan obat-obatan terlarang. Yang kedua, terhindar dari hal-hal yang tidak benar serta hal-hal yang sangat merugikan bagi diri kita. Yang ketiga, mendapat pertolongan, kerahmatan dan keriduan dari Allah Subhanahu wa taala. Yang keempat, mendatangkan banyak pahala karena kita mampu menahan diri untuk tidak terjerumus dalam perzinahan. Yang kelima, tidak merusak masa depan diakibatkan kehamilan pranikah. Dan yang terakhir, menjadikan pribadi yang tenang dan bahagia serta terhindar dari pemikiran bunuh diri dan sejenisnya. Sekian penjelasan dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.